Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Masih dengan tema kita hari ini, bagaimana cara merawat luka yang baik dan benar di rumah. Nah, kita kembali ke Dokter Elsa nih. Dokter, kalau pasiennya atau anaknya biasanya di rumah sudah dirawat, sudah dilakukan perawatan yang baik dan benar, apa yang harus dilakukan lagi, dokter? Iya, biasanya kalau di fasilitas kesehatan, selain membersihkan lukanya, kita kasih juga obat minum ya. Obat minum untuk pereda nyerinya pertama ya, terus yang kedua antibiotiknya memang kami berikan supaya mencegah infeksi seperti itu ya. Terus apalagi ya, yang ketiga untuk yang edukasi perawatan luka di rumah yang baik dan benar tadi itu. Jadi kalau untuk antibiotik pasti dijelaskan untuk berapa hari harus dihabiskan. Kalau pereda nyerinya sih kapan nyeri aja. Kalau udah nggak nyeri lagi bisa di stop seperti itu. Kalau untuk yang luka infeksi itu apakah dia ada ciri-cirinya kalau luka itu akan infeksi atau bagaimana, dokter? Betul. Jadi kalau luka itu kan sebenarnya ada proses ya, proses penyembuhan luka ya. Yang pertama tanda-tandanya yang tanda-tanda inflamasi, kemerahan ya, terus ada rasa panas, rasa nyeri dan lain-lainnya. Nah, salah satu luka yang infeksi tentunya yang ada pus atau nanah, biasanya seperti itu. Betul, ya, nanah. Ada pus atau nanah itu adalah tanda-tanda infeksi ya pada luka. Terus kalau dia tidak kunjung sembuh, itu tandanya dia tidak ada progres. Artinya apakah nanahnya semakin banyak ataukah dia tidak ada kering lukanya itu, apa ya istilahnya itu kayak basah atau bonyok seperti itu berarti tanda-tanda nggak ada perbaikan di jaringan lukanya itu, seperti itu. Walaupun biasanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, tidak dilakukan perawatan luka yang baik di rumah. Yang kedua, pengkonsumsian antibiotiknya tidak benar. Biasanya itu tanda-tanda infeksinya. Demam bisa juga, demam. Terus nanti yang terutama nanah tadi, terus rasa nyeri. Biasanya sih itu tanda-tanda infeksi. Dan masih banyak yang bertanya juga dari pemirsa di rumah terkait dengan waktu pengeringan luka. Nih banyak yang bilang kalau luka itu susah kering sudah dipastikan mengalami diabetes. Nah, ini bagaimana nih, Dokter Putri? Kalau luka susah kering gitu ya. Jadi memang salah satu tanda tadi ya dibahas ya, salah satu tanda diabetes itu ketika luka kita tuh susah kering, kalau luka kita susah sembuh. Tetapi nggak bisa kita bilang pasti ya, sampai kita benar-benar cek orang tersebut, pasien tersebut gula darahnya memang tinggi, nah baru kita bisa diagnosis gitu, penegakan diagnosis dari diabetes mellitus. Tetapi untuk pasien-pasien yang lukanya memang susah kering atau susah sembuh, itu banyak sekali faktornya. Mungkin secara perawatan lukanya memang kurang. Mungkin tadi ya Dokter Elsa bilang sudah diedukasi begini caranya Bapak Ibu di rumah, nanti dibuka lagi, kemudian dibersihkan lagi, jangan sampai basah dan lain-lain, tapi ternyata lupa kalau di rumah. Nah, terus yang kedua, kan kita biasanya anjurkan untuk proses penyembuhan luka supaya lebih cepat itu makan makanan yang tinggi protein supaya proses penyembuhan lukanya bisa cepat. Nah, bisa jadi lupa juga ya, jadi makanannya mungkin kurang protein sehingga proses penyembuhan luka juga jadi lebih lambat. Dan yang ketiga mungkin itu memang ada penyakit sistemik yang lain. Salah satu contohnya adalah penyakit diabetes mellitus. Jadi mungkin bisa saja ada penyakit gula tetapi belum pasti. Apakah ini diiringi juga dengan faktor usia, dokter? Kalau faktor usia, biasanya kalau proses penyembuhan luka, itu tadi ya yang kita bilang ada proses yang pertama inflamasi atau peradangan selama 1-3 hari, 1-4 hari. Nanti dilanjutkan lagi proses proliferasi ya untuk perbaikan kolagen dan lain-lain, itu sampai sekitaran 2 mingguan. Nah, nanti selebihnya, lebih dari 2 minggu itu adalah proses maturasi atau baik kembali jaringan kulitnya itu kembali seperti semula, seperti sedia kala. Namun seiring bertambahnya usia itu tadi ya, secara pembentukan kolagen juga sudah berkurang, itu pasti mempengaruhi gitu.
Nah, karena kita hari ini membahas terkait dengan luka di rumah nih, biasanya ibu-ibu juga sering menjumpai anak-anaknya memar atau ada benjolan. Seringkali ya dokter ya kita jumpai. Kalau untuk perawatannya sendiri bagaimana dokter Else untuk memar atau ada benjolan? Apakah perawatannya sama dengan ketika kita mengalami insiden kecelakaan yang mengakibatkan luka berdarah seperti itu? Ya, banyak juga ya, terutama di kepala, area kepala. Biasanya entah jatuh dari tempat tidur, entah jatuh dari sepeda, dari kursi, dan lain-lainnya ya. Biasanya sih anak-anak yang balita yang masih tingkat keaktifannya gitu ya, seperti itu. Ya, memang beda ya, beda tata laksana awal atau penanganannya. Kalau benturan atau memar itu, hal yang pertama harus dilakukan oleh ibu atau mamanya di rumah, yang pertama kompres. Kompres misalnya dengan batu es, boleh dilapisi dengan kain handuk seperti itu ya, dengan kain yang tipis boleh seperti itu. Atau biasanya sih saya edukasi ke orang tua di rumah, handscoon tadi atau benda yang berplastik tadi dimasukkan batu es seperti itu ya, batu es seperti itu, nanti dikompreskan ke area yang terbentur. Biasanya kepala tuh yang mudah benjol di daerah dahi. Kompreskan agak lama, memang nggak apa-apa. Memang agak lama supaya dianya itu kempes. Memang pengalaman juga ya anak saya seperti itu, memang cepat kempes kalau kompres dengan air dingin. Nah, selanjutnya yang harus diwaspadai, kalau dia cuma benjol saja berarti tidak ada luka yang terbuka ya. Tapi di dalam 12 sampai 24 jam ibu-ibu di rumah harus memang waspada terhadap tanda-tanda peningkatan intrakranial kalau kami menyebutnya ya. Yang pertama, adanya perdarahan, entah itu keluarnya lewat hidung, lewat telinga, lewat mata, seperti itu. Yang kedua, adanya penurunan kesadaran atau yang disebut dengan alter mental biasanya. Ya, apa itu dok? Misalnya anaknya tiba-tiba biasanya itu mengantuk ya, atau memang tidak sadar ya. Terus yang ketiga, disertai dengan misalnya muntah ya, itu harus diwaspadai. Kalau ada tanda-tanda yang peningkatan intrakranial, tekanan intrakranial tadi, barulah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi kalau memang benjolnya tidak ada luka yang terbuka, terus anaknya masih baik ya, 12 jam masih tidak ada tanda apa-apa. Lagian biasanya tandanya itu biasanya sih segera muncul kalau ada peningkatan tekanan TIK. Jadi hal yang pertama di rumah tadi kompres dengan batu es. Kan ini kalau untuk anak-anak biasanya ya yang relatif lagi aktif-aktifnya juga, kalau misalkan lagi luka, tapi orang tuanya tidak menyadari luka tersebut, tiba-tiba sudah infeksi, sudah bernanah, itu apa yang harus dilakukan dokter? Apa masih bisa dilakukan perawatan di rumah atau sudah harus diajak ke vaskes terdekat? Kalau udah infeksi sih saya sarankan langsung bawa ke puskesmas atau klinik terdekat ya. Karena apa? Kalau beruntungnya kalau anak-anak itu dianya proses penyembuhan lukanya itu biasanya cepat. Karena dianya perbaikan jaringan, karena masih masa tumbuh kembang biasanya lebih cepat dibandingkan usia yang dewasa atau lansia seperti itu ya. Tapi kalau yang infeksi kita mau lihat dulu seberapa besar infeksinya. Karena kalau memang kalau mungkin di gambar tadi ada ya, kalau lukanya infeksi itu kalau sudah ada jaringan mati sekitarnya atau misalnya nanahnya yang sudah cukup banyak, harus kita bersihkan, harus kita ambil nanahnya, jaringan mati, kulit matinya harus kita gunting ibaratnya seperti itu ya, harus kita ambil supaya nanti jaringan baru yang muncul itu tidak terhambat oleh jaringan yang mati. Jadi proses penyembuhan lukanya lebih cepat. Ini sedikit meng-highlight yang Dr. Else sampaikan tadi terkait dengan ibu-ibu yang masih menggunakan dedaunan. Sering kali ya dokter ya kita jumpai ya, dan masih banyak kata Dr. Else. Itu bagaimana Dokter Putri untuk hal itu, pengedukasian seperti apa yang harus kita sampaikan kepada ibu-ibu di rumah nih? Ya, kalau ibu-ibu di rumah menonton ini dan menyaksikan tadi demo pembersihan luka, perawatan luka yang benar itu seperti apa, semoga bisa diterapkan. Dan yang pengen kita kasih tahu adalah kami tenaga kesehatan itu sebenarnya tidak melarang ya, tidak melarang pilihan dari setiap orang, tetapi perlu diketahui bahwa kita tidak pernah tahu daun-daunan tersebut, tumbuh-tumbuhan tersebut, apakah di sana ada tanahnya, apakah bersih atau tidak. Pun kita sudah cuci, sudah bersihkan, kita nggak tahu apakah masih ada kotoran di situ. Jadi
Kalau kami bisa menyarankan, gunakanlah yang pasti-pasti aja, yang pasti steril begitu. Untuk cairan infus pun kita biasanya pakai yang memang masih tertutup gitu, untuk memastikan dia memang steril, karena ini adalah jaringan yang terbuka, mudah sekali terkena infeksi. Ya, jadi kembali lagi sebenarnya pilihannya kepada orang tua di rumah atau masyarakat di rumah, tetapi kalau boleh menyarankan, pakailah atau pergilah ke fasilitas kesehatan kalaupun memang tidak bisa dilakukan di rumah. Kalau dari Dokter Elsa nih gimana nih? Menarik ya dokter ya, masih banyak padahal sudah lumayan banyak nih edukasinya juga seperti itu. Daun tadi ya, iya. Saya biasanya agak cerewet kalau udah anaknya dibawa daun. Saya langsung tanya, ibu baca di mana daun ini bisa untuk menyembuhkan luka? Pasti dia bilang dari buyutnya, dari tetangga dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi maksudnya di situ saya bukan unsur memarahi, tapi memang banyak kejadian kalau memakai daun-daun itu menambah infeksi yang seharusnya nggak ada, seperti itu. Jadi untuk ibu-ibu di rumah, biasakan kalau untuk memberikan sesuatu untuk anaknya, kan kita pasti maunya yang terbaik ya untuk anak-anak kita, seperti itu ya. Jadi biasakan untuk membaca ya atau mendengarkan memang dari yang ahlinya, seperti itu ya. Kalau daun-daunan sih kayaknya sejauh ini belum ada ya dok ya penelitian kalau daun A bisa menyembuhkan luka, daun B bisa menghentikan perdarahan, belum ada, seperti itu ya. Jadi harap menggunakan yang pasti-pasti saja, betul kata dokter Putri, bisa menggunakan alat-alat medis dan itu hasilnya jauh lebih berhasil penyembuhannya dibandingkan daun-daun tadi itu. Jauh lebih efektif seperti itu ya dokter ya. Kesimpulannya dokter untuk tema kita pada hari ini terkait dengan perawatan luka yang baik dan benar di rumah. Oke, jadi untuk pemirsa TVRI di rumah, harapannya sesudah menonton untuk sesi hari ini supaya bisa mendapat pencerahan, bisa mendapatkan ilmu yang bisa dipakai di rumah. Jadi kalau ada luka lecet, luka yang tidak perdarahan aktif ya, tidak luka yang terlalu dalam, bisa untuk melakukan penanganan di rumah dulu ya, dengan yang baik dan benar tadi. Semoga nanti waktu dibawa puskesmas bisa lebih nanti akan lebih detail lagi dibersihkan, nanti proses penyembuhannya akan lebih cepat. Oke, baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dokter Putri. Ya, jadi untuk ibu-ibu atau orang tua di rumah, kalau misalnya ada yang luka, yang pertama itu jangan panik ya. Yang pertama prinsipnya itu jangan panik, yang kedua tetap jaga kebersihan lukanya. Tadi ya, dengan prinsip-prinsip mencuci tangan terlebih dahulu, pakai handcune, pakai cairan steril, itu yang harus dijaga. Jadi nanti jangan sampai kita sebenarnya lukanya kecil, sedikit, tetapi karena panik, karena nggak tahu mau ngapain, akhirnya pakai yang kurang steril, malah menimbulkan masalah baru. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke, baik, terima kasih dokter Putri dan juga dokter Elsa karena sudah memberikan edukasi yang sangat penting untuk pemirsa di rumah. Nah, pemirsa di rumah juga harapannya semoga setelah ini yang masih belum ada P3K di rumahnya segeralah beli P3K ya, biar untuk penanganan awal di rumah. Saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.